Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alzena Nasin Kusworo dari kelas 11.1. Saya ingin membuat tugas video remedial ASAS 2024 tentang remedial kimia. Nomor 1 soalnya adalah menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, asam didefinisikan sebagai, itu jawabannya yang bertindak sebagai donor proton dalam setiap sistem. Karena alasannya adalah pernyataan ini adalah definisi yang tepat menurut teori asam basa Bronsted-Lowry yang menyatakan bahwa asam adalah zat yang mendonasikan proton H+ dalam suatu reaksi. Terus yang kedua itu adalah menurut Bronsted-Lowry, H2O yang bertindak sebagai basa pada reaksi berikut ini adalah, itu jawabannya H2O, itu jawaban A. Karena adalah alasannya sebuah basa adalah zat menerima proton H+ dalam suatu reaksi untuk menentukan apakah H2O bertindak sebagai massa dalam suatu reaksi. Kita harus melihat apakah H2O menerima proton dari asam dan reaksi tersebut. Contohnya ada asam klorida sebagai HCl dan air H2O. HCl plus H2O sama dengan H3O plus ditambah Cl- sama dengan gitu. Di dalam reaksi ini, HCl adalah asam karena mendonorkan proton H+ ke H2O. H2O bertindak sebagai basa karena menerima proton dari HCl dan membentuk ion hidronium atau H3O+. Selanjutnya nomor 3, di antara senyawa berikut yang memiliki kesamaan paling kuat adalah yang C, karena memiliki nilai konstanta yang sangat besar, 1 kali 10 pangkat 2, menunjukkan bahwa adalah asam yang sangat kuat. Memiliki kekuatan asam yang jauh lebih besar dibandingkan senyawa lainnya dalam membuatnya memiliki kesamaan paling kuat dalam hal kekuatan asam yang tinggi. Selanjutnya ada keempat, itu berdasarkan hasil percobaan di atas, maka zat B adalah, itu jawabannya yang D, yang NH4OH. Karena elektrolit lemah, basa lemah kertas lakmus merah menjadi biru dan biru tetap biru. Karena data tersebut menunjukkan bahwa larutan B menghasilkan sedikit nyala lampu dan sedikit gelembung yang menunjukkan larutan elektrolit lemah. Perubahan warna kertas lakmus merah menjadi biru dan kertas lakmus biru tetap biru menunjukkan sifat basa dari larutan ini. Selanjutnya di nomor 5, itu jawabannya C, karena lampu terang, gelembung, ada lakmus merah tetap merah, elektrolit kuat dan asam kuat seperti H2SO4. Kemudian nomor 6, itu jawaban yang benarnya adalah NH4OH. Alasannya trayek pH dari indikator yang diberikan menunjukkan bahwa warna berubah pada trayek pH yang sesuai dengan larutan NH4OH yang memiliki sifat basa lemah dengan pH sekitar 9-11. Kemudian nomor 10 itu jawabannya E, dalam larutan asetat yang lemah terdapat kesetimbangan antara CH3COOH H+ dan CH3COO- dan konsentrasi H+ lebih besar daripada OH- menunjukkan sifat asam. Larutan berada dalam reaksi kesetimbangan dengan OH-. Terus nomor 11 itu yang jawabannya yang C, yang 2 saja, nomor 2 saja, karena 100 ml CH3COOH 0,2 m dan 100 ml NaOH 0,1. CH3COOH berlebih setelah bereaksi dengan NaOH dan membentuk buffer dengan CH3COOH yang tidak terionisasi dengan ion CH3COO-. Kemudian ada nomor 12, itu campuran berikut yang tidak efektif menjaga perubahan pH adalah, itu jawaban yang E, yang HCl dan NaCl. Karena buffer atau larutan penyangga adalah campuran dari asam lemah dan basa konjugasinya, atau basa lemah dan asam konjugasinya. Buffer efektif dalam menahan perubahan pH saat asam atau basa kuat ditambahkan.